Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri Gemudadi 1, Kecamatan Sudadadi, Kabupaten Tegal. Di video saya kali ini, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Gembong Dadi 1. Selamat menyaksikan. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gemudadi 1 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru penjaga SD Negeri Gemudadi 1 yang kami hormati, pada hari ini saya Tuti Alawiyah, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Gemudadi 1, Kecamatan Sudadadi, Kabupaten Tegal, akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum saya mulai, sambutan terlebih dahulu untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gemudadi 1 kepada Ibu Endang Listiawati MPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Gemudadi 01 Kecamatan Sudadadi, Kabupaten Tegal, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Gemudadi 01 yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, rezeki dan
calon guru penggerak untuk menularkan ilmunya sedikit demi sedikit kepada teman-teman. Seperti kayak kemarin Ibu lihat melakukan kesepakatan kelas lain juga harus mengikuti kesepakatan kelas. Misalkan kelas itu harus rapi, harus bersih, pulang harus sudah disapu. Itu merupakan kesepakatan kelas kita bersama. Dan nanti bagaimana hukumannya, yaitu kesepakatannya. Anak-anak itu menyepakati apa dalam hukumannya tersebut. Misalkan nanti tiket, semua halaman yang ada di sini apa gimana, itu kesepakatan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa tidak bisa menuntut orang tua karena itu adalah kesepakatan kita. Yang penting kesepakatannya itu jangan yang merugikan ya. Seperti apa ya, misalkan berupa uang sekian ribu, itu jangan ya, tapi yang berupa dengan kemampuan anak itu tersebut. Memang uang 2.000 anak itu mampu, tapi kan uang 2.000 itu minta dari orang tua, gak asal dari sendiri ya. Yang merupakan anak itu bisa dikerjakan dengan sendirinya ya, boleh hukumannya seperti itu, boleh. Nah, itu yang penting sudah kesepakatan. Modul 1.4 yaitu dengan budaya positif yang akan, bagaimana sih budaya positif itu nanti akan diceritakan sama Bu Tuti, akan disampaikan sama Bu Tuti. Budaya positif yang ada di sekolah itu yang bagaimana, yang ada di kelas itu yang bagaimana. Untuk tahu bagaimana kelanjutannya, mohon untuk diikuti dengan seksama untuk ikuti. Dan semoga kalau ada kesempatan sekali lagi CGP tolong ikut ya. Ini Bu Tuti kan angkatan 10, berarti masih ada 2 angkatan ya Bu Tuti. 11 sudah, masih ada angkatan 1 yaitu angkatan 12. Kalau bisa ikut, kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan, takutnya nanti tambah gak karuan gitu ya. Daripada nanti di tengah jalan kita mengalami sesuatu, mendingan kalau tidak mampu ya sudah, jangan dipaksakan. Cuma himbauan ibu sebagai orang tua, kalau bisa ikut, itu kalau bisa. Seperti Mas Akid yang masih single ya, dan belum repot kesana kesini, kalau bisa ikut Mas. Kalau sudah guru penggerak, siapa tahu nanti dapat jodoh sama-sama guru penggerak ya. Karena selama 6 bulan kan kita akan ketemu bersama, belajar bersama, barangkali Witing Besno Jalaran Sukakulino ya Mas. Nah itu mohon untuk diikuti dengan sesama seminar hari ini dengan modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tuti Alawiyah SPDSD. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Kebondadi 01, dengan harapan supaya lulus dengan sempurna, bisa menularkan ilmunya kepada kita-kita. Dari Ibu cukup sekian karena waktunya sudah cukup siang. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kebondadi 1 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru, karyawan penjaga SD Negeri Kebondadi 1 yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Tuti Alawiyah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Kebondadi Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Salawat dan salam kami haturkan kepada Rasulullah akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelahnya, pembawa titel rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan melakukan aksi nyata, menyebarkan modul 1.4 budaya positif. Namun sebelumnya, mari kita is breaking terlebih dahulu.
Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat, yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Ibu dan Bapak Guru sekalian, setelah kita sudah belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas yang baru. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan Ibu dan Bapak Guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh, dicatat ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah sudah ditentukan? Jawabannya disimpan dulu ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik tindakan manusia agar memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh Ibu dan Bapak Guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Apakah Ibu dan Bapak Guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok. Jika alasannya karena iseng dan bosan, maka dia mencari kebebasan.
Jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orang tuanya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas temannya. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang ia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada murid. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa murid kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas kita adalah membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi. Kita perlu lihat lagi, apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya, atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang ibu dan bapak guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman atas tindakan pelanggarannya. Untuk jenjang PAUD, ini bisa membuat murid menjadi trauma, takut, dan mungkin saja jadi benci pada gurunya. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatannya. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain.
Lalu dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi untuk saat ini. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, yuk kita berefleksi sebentar. Silahkan diingat-ingat kembali satu bentuk tindakan pelanggaran murid yang pernah kita hadapi. Bagaimana cara Ibu dan Bapak Guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya? Apakah saat itu kita sudah memberikan kesempatan untuk murid bisa melakukan restitusi? Jika belum, apa yang harus diperbaiki agar proses restitusi dapat kita terapkan? Dari mana kita bisa memulainya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru. Tetap semangat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum 2. Posisi pembuat merasa bersalah 3. Posisi teman 4. Posisi pemantau atau monitor dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut untuk modul 1.4 budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita sebagai Dewan Guru sudah tahu apa filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suktulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Sekolah ibarat ladang dan pendidik ibarat petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Budi pekerti diperlukan dalam proses pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara dinilai masih relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan. Saat ini yang menjadi tema besar pendidikan saat ini adalah Merdeka Belajar. Di mana dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tentunya sudah kita ajarkan tentang profil pelajar Pancasila dalam tepukan ya Bu ya. Sudah diajarkan ya Bu ya? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ajarkan kepada anak setiap hari sehingga kita tahu dan hafal tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk budaya positif atau ekosistem positif, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang namanya segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Dalam menerapkan segitiga restitusi, dalam menangani setiap suatu kasus itu kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah menanyakan keyakinan kelas, baru menstabilkan identitas. Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Ini menerapkan segitiga restitusi pada setiap kasus. Kemudian seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Dian Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan
bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai." Guru seperti ini senantiasa percaya hanya dengan satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu yang berbuat begini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sebagai teman, posisi yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun mereka akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Atau, "Ayo, ingin tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa?" Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, klip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang kelima yaitu manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor yang
di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan murid. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Sekarang disiplin. Bapak Ibu yang kami hormati, coba dari 5 posisi kontrol, menurut Bapak Ibu apa yang ada, apa yang Ibu miliki? Posisi mana menurut panjenengan? Bu Heni, dari posisi 5 posisi kontrol, jenengan tadi sudah ada di posisi mana? Sebagai apa? Pasti di dalam kelas kita itu sering ada kasus ya. Nah, coba jenengan sudah pernah menjadi posisi di mana, sebagai posisi mana? Penghukum. Pernah di posisi penghukum juga, jadi teman juga. Terus jadi yang kedua tadi apa? Ya itu juga pernah. Jadi tergantung dari situasi dan siswa yang dihadapi juga. Ya. Sebagai penghukum yang pertama, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai manajer, pemantau, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi kelima-limanya kayaknya sudah pernah karena tergantung dari situasi yang ada di sini. Oke, terima kasih. Nah, di sini di modul 1.4 itu posisi guru yang baik dan yang benar adalah sebagai manajer dan sebagai pemantau. Ya. Jadi kita usahakan diposisikan seperti itu. Setelah saya mempelajari modul 1.4, ternyata seorang guru itu harus berada di posisi manajer dan pemantau. Kita lanjut tentang disiplin. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata
kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekarang menuju ke keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Tidak. Seperti apa Pak Abid keyakinan kelas? Ya, contohnya Ya, ketika jenengan membuat keyakinan kelas, bagaimana prosesnya? Membuat keyakinan kelas, setiap kelompok tak suruh membuatkan sebuah peraturan yang perlu kalian terapkan di kelas. Contoh kayak misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan tiket tepat waktu. Itu setiap kelompok harus membuatkan draftnya seperti itu dulu. Baru nanti kita sepakati dijadikan satu. Misalkan ada 6, berarti ada 6 usulan, kita sepakati bareng-bareng. Terus nanti kita terakhir kita tanda tangan sama-sama semua satu kelas. Ya, betul sekali yang diterapkan oleh Pak Abid. Walaupun belum menempuh pendidikan calon guru penggerak sudah menerapkan keyakinan. Ya. Kita semua harus menerapkan keyakinan kelas. Di kurikulum merdeka kita disuruh dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah itu tidak mengikat murid, ya, idenya murid. Kalau keyakinan kelas itu idenya dari murid langsung, terus kemudian disatukan seperti kemarin saya sudah buat. Contohnya tadi seperti Pak Abid yang disampaikan Pak Abid, anak-anak disuruh mencatat keinginan kamu apa, dicatat. Tentu saja untuk kelas 1 belum tahu yang namanya keyakinan kelas seperti apa. Jadi kita kasih tahu dulu ini loh yang namanya keyakinan kelas. Contohnya datang tepat waktu, kemudian belajar dengan nyaman, jangan ada yang mengganggu. Jadi nanti setelah diberi contohnya baru anak-anak menuliskan. Silakan dituliskan. Kemudian dikumpulkan, dipilih sesuai dengan yang sama berarti diambil satu, terus diurutkan. Kemudian yang terakhir diberi tanda tangan. Itu keyakinan kelas. Baik, untuk keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, kita ulangi lagi membuat keyakinan kelas, ditinjau kembali. Dan keyakinan kelas ini di PMM ada, yaitu disiplin, disiplin positif. Di situ saya dapat sertifikat dari pembuatan keyakinan kelas itu. Jadi jenengan monggo silakan dibuat,
kemudian dijadikan aksi nyata, nanti bisa dapat sertifikat karena sudah membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas: bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas. Ini yang sudah dirangkum. Kemudian boleh ditambahi dengan tanda tangan siswa ya, atau nama siswa di samping, terus dipajang. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari saya tentang disiplin dan budaya positif. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Alhamdulillah sudah jelas semua. Baik, demikian paparan dari saya tentang modul 1.4 budaya positif. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Kenapa? Coba kalian lihat di sekitar kamu. Kelasnya bagaimana suasananya? Nyaman. Tapi di bawahnya kamu lihat. Bersih apa kotor? Kotor. Kalau kotor diapain? Sapu. Nah, biar kelasnya nyaman, tidak kotor, bersih, rapi, kita harus punya apa? Harus punya kesepakatan kelas. Apa kesepakatannya? Contohnya? Menyapu kelas setiap pagi. Gak usah ngepel. Terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi ya? Tidak mengganggu teman. Terus apa lagi? Gak usah banyak-banyak. Apa lagi? Nah, hari ini kita bikin kesepakatan kelas, ditulis di sini, bisa nggak? Ya. Bisa. Angkat tangan sebelum tanya, betul. Apa sebelum tanya boleh. Nulisnya bisa nggak? Oke, sekarang ibu kasih ini satu-satu. Kamu tulis, ya. Sesuai dengan kesepakatan kamu. Kamu pengennya apa ditulis di sini, oke? Demikian video aksi nyata saya dalam diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri Gembong Dadi 1. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.